diskusinya. Begini, saya Pace. Begini, Pe. Jangan dulu masuk Pace, jangan dulu masuk Pace. Ustaz Tata belum selesai. Sabar dulu kau ya. Ustaz Tata belum selesai. Saya hanya kau, kafir, jangan masuk menafsir Al-Quran, jangan masuk menafsir Al-Quran. Ya terserah, kau mau turun, kau mau ke neraka terserah. Jangan masuk Al-Quran. Oke, kalau ibu tidak bisa mempersilakan saya untuk berdiskusi, soalnya tadi kan saya sama Pak Ustaz Tata. Jadi jangan kau menafsir Al-Quran bahwa Tuhan kami marah segala macam. Mana data-data itu? Kan Pak Ustaz Tata tadi sudah menjelaskan. Diam dulu. Ini ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Masya Allah. Ini Gurunda pasien. Assalamualaikum. Makin ke sana makin ke sono, Gurunda makin parah ini pasien-pasien. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Sejatinya yang dijadikan korban menurut agama samawi itu adalah hewan, dan hewannya itu harus yang bersih, suci, kan gitu ya. Sedangkan di Kristen yang menjadi korban manusia dan terkutuk. Nah, pertanyaannya gini, yang menginginkan penyaliban terjadi itu setan atau Tuhan? Kalau Tuhan mana dalilnya? Kalau setan banyak dalilnya, kan gitu ya. Itu dulu, endingnya itu di situ. Jadi kita nggak muter-muter kemana-mana. Penyaliban. Imamat 1 nomor 2, kambing, domba, sapi, lembu tidak pernah disalib ketika dikorbankan. Salib itu hanya berlaku bagi pendosa. Salib itu hanya berlaku bagi orang yang terkutuk. Nah, sekarang pertanyaan kita, adakah kemudian Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa Bani Israel? Kalau ada, mana dalilnya? Silakan. Oke, Zulkifli Abbas. Iya. Terima kasih ya. Kalian saya lihat dari Ustaz Tata sudah tidak mampu. Langsung, kau ini bernarasi kemana-mana. Ini bocah. Lanjut, tanggapi aja, jangan kemana-mana. Lanjut. Enggak. Saya terima kasih karena ketidakmampuan kalian. Ya, anggap saja begitu. Saya juga tidak akan mampu menghadapi kamu nanti. Tengok aja. Anak SMA. Selayaknya saya tidak bisa menghadapi kerah berdiskusi kayak gitulah. Anak SMA. Saya mana tahu kau SMA, suaramu udah kayak 72 tahun. Suaramu kayak 72 tahun. Iya, saya juga bisa. Aku juga bisa mengaku anak SMP, Paman. Ya, kamu lihat video saya, Bos. Kamu lihat video saya. Ya kan bisa saja cucumu punya video. Itu anak SMA. Ya, dari suara kita bisa dengar, dari suara. Kecuali kalau selama ini kamu nggak merokok tapi makan rokok. Suaramu sudah 2 kali. Kakek, suaramu sudah umur 70-an suaramu. Ini yang saya Nah, sekarang dari kembali ke tema. Kakek, kembali ke tema kita kembali ke tema ya. Kita bahas apakah pembunuhan terhadap manusia terkutuk di atas pohon itu kehendak Tuhan atau kehendak setan? Jawab. Oke, kamu dengar saya bernarasi dulu. Terserah saya, nanti saya kan? Ya, silakan. Oke, terima kasih dari Pak Ustadz karena ini muter-muter nggak jelas datang Zuma. Silakan. Oke. Datang Zuma ini belum. Silakan kakek yang sudah tua ngaku muda. Silakan. Apakah pembunuhan terhadap orang yang terkutuk di atas pohon itu kehendak Tuhan pencipta alam semesta atau kehendak setan? Jawab. Zuma, saya mau diskusi sama kamu. Zuma, nggak pantas karena kamu tinggi aja nggak tahu. Tinggi kok 170 km. Gimana? Ini kakek cerewet belum apa-apa udah mau kabur. Kakek, pertanyaan saya memang nyekik. Sampai biji pelermu itu melor ke bawah sampai 2 jengkal gara-gara dengar pertanyaan saya. Kalau Ustadz saya dengar, ya kan? Kepalamu lembek kayak balon diisi air ketika mendengarkan pertanyaan saya kan. Kamu tinggi aja nggak tahu. Mana tahu pertanyaan saya kan jelas tuh. Satuan berat. Orang yang digantung di atas pohon dengan cara terkutuk ini persembahan Tuhan atau persembahan iblis? Jawab.
Oke Zuma, saya dengan kamu saya tidak mau diskusi sama kamu. Saya karena kamu tuh saya lihat Pertanyaan saya memang merubuhkan gereja di Amerika. Tidak, saya Tak tidak- ada saya satu bisa menjawab. tidak ada Saya bisa seorang menjawab. pendeta dan pastor pun bisa menjawab pertanyaan saya ini. Dari tadi saya siap menjawab. Kalaupun tapi karena mereka lihat Zuma- menjawab, karena akan lihat semakin Zuma, saya- terarah bahwa yang Enggak, digantung di atas pohon Enggak. itu orang terkutuk itu adalah hasil Oke. karya iblis. Zuma, Anda nggak saya sanggup? saya kalau Zuma Anda nggak nggak sanggup? percaya. Saya kalau Zuma nggak percaya. Anda Benar. nggak sanggup? Enggak, kalau suruh orang lain yang Suruh percaya, saya siap. cucu-cucumu naik ke sini hadapi Bang Zuma. Kalau suruh orang lain yang tanya saya siap. Kalau Zuma saya nggak percaya karena tinggi aja nggak tahu. Tinggi aja 170 Silahkan, Berat silahkan, 79 silahkan berat. Anda menangis. Pertanyaan Enggak. saya sudah Kalau lontarkan. yang lain tanya saya jawab. Tapi Pertanyaan saya sudah saya lontarkan. Penyaliban terhadap orang terkutuk di atas pohon itu Kalau yang lain karya Tuhan atau karya iblis? kalau Itu aja. Zuma yang tanya seorang satu yang tidak Bentar, Bes, kau gak ada otak ini aja. Bang Ohan, silakan Bang Ohan. Buka mute Bang, silakan Bang. Dijawab tuh pertanyaan dari Gurunda, silakan Bang Ohan. Ini kakek silakan dulu cabut rumput, istirahat dulu ya, Iya. kakek. Ya kakek istirahat dulu, nongkrong di sini aja dulu kakek ya. lebih baik saya turun, lebih baik saya turun Kakek daripada di sini Zuma. aja dulu, kakek Ya. di sini aja dulu. Di sini kakek duduk. Nanti kalau ada Zuma saya kakek punya nggak fair. cucu kakek ada pendeta atau pastor, suruh ke sini hadapi Bang Zuma. Jangan kakek, kasihan kakek udah tua. Silakan Bang Ohan, silakan Bang Ohan, silakan Bang. Siapa? Saya ya. Silakan Saya Bang. tadi nyimak diskusi dari awal dengan Ustadz Yahya ya. Baik sih sebenarnya ada proses komunikasi untuk saya pelajari juga cara pandang saudara Muslim ya tentang Allah ini. Saya awalnya tertarik untuk apa? Untuk mendengarkan. Sebagai saya tidak perlu belajar di perguruan tinggi tentang ilmu Islam itu, tetapi saya bisa belajar dari teman-teman Islam dalam konteks pengetahuan ya. Tetapi lambat laun ke arah sini saya saya sudah berubah. Jadi nanti dialog-dialog semacam itu saya senang karena saya juga suka dengan hal-hal yang akademis karena memang backgroundnya seperti itu. Tapi kalau sudah ke sana saya turun dulu ya. Kebetulan di Jogja ini kami ada hajatan, karena kami Muslim dan Kristen atau Katolik. Di sini saya Katolik, baik-baik aja. Jadi saya juga sedang diajak untuk jalan ada hajatan ini. Saya turun dulu ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Ada hajat. Ya, ada hajatan kan ini. Beginilah kami di sini ya. Baik, saya turun dulu ya. Terima kasih banyak. Nanti ke diskusi yang lain yang seperti tadi bisa diundang siapa tadi ini Abuya. Bisa Enggak diundang. gini Pak Ohan, Bisa saya sebelum tertarik Anda langsung. turun, undang dulu pendeta atau pastor ke sini atau Nggak, saya pendeta nggak kesana lah. Nggak, mereka kalau pastor kita nggak mau berdebat karena itu tidak bisa berpikir secara mendalam. Kalau perdebatan itu yang muncul nanti bisa salah gitu ya. Mereka tidak mau turun dalam perdebatan. Di antara kita Kristen aja diundang untuk untuk berdebat di media sosial, para pastor nggak pernah mau itu karena itu tidak pasti nanti di luar hal-hal yang berpikir secara lurus murni gitulah ya. Jadi bisa keliru kita dalam menyampaikan sesuatu secara verbal kita pada perdebatan-perdebatan di media sosial seperti ini. Iya, Mereka memang kita- nanti takutnya Pak Ohan takutnya jemaatnya pada kabur ya Pak Ohan ya. Ya udah kalau mau turun aja nggak apa-apa. Kalau mau turun Ya seperti itu. Iman itu berbeda. Tapi terserah lah apa yang kalian katakan. Jadi saya mau berjalan dulu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Abuya. Tapi bisa diundang pada saat-saat momen yang tadi untuk saya pelajari ya. Oke, terima kasih. Saya jalan dulu. Selamat siang. Selamat siang. Pasien berikutnya silakan untuk oten-oten yang berikan permintaan naik. Ini banyak Muslim, tahan dulu ya Iwan Pila. 2 slot untuk teman-teman Kristen. Silakan Gurunda mungkin bisa dikasih pencerahan dulu Gurunda tentang pembahasan barusan tentang konsep penyaliban mungkin. Fadhol Gurunda. Iya, saya kira kita udah sering mendengarkan ya materi di dalam Al-Quran juga terkait dengan penyaliban. Di Bible penyaliban, kitabnya orang Yahudi penyaliban. Dan nuansanya pasti negatif. Penyaliban itu negatif.
Tapi ketika ada Kristen, penyaliban itu adalah hal positif. Ini cerminan. Sehingga orang-orang yang kemudian menghindari perdebatan dengan kita, khususnya Bang Suma, itu orang yang mengikuti anjuran Paulus di dalam 2 Timotius 2, 23 sampai 26, bahwa hamba Theos tidak boleh berdebat, terutama dengan orang-orang yang tidak seiman. 2 Timotius 2, 23 sampai 26, Filipi 2 nomor 14, tidak boleh kemudian bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bahkan di dalam Titus 3 nomor 9, hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bermasalah, yang mempersoalkan tentang silsilah. Jadi Paulus mendoktrin mereka untuk jangan mencari-cari silsilah Paulus. Itu nggak boleh, hindari katanya di dalam Titus 3 nomor 9. Ya, hindari pertengkaran yang mengenai cerita-cerita tertentu untuk merusak kehidupan agama Kristen. Itu dilarang. Padahal dianjurkan di dalam agama Yahudi. Amsal 15:1, Amsal 26:17. Itu boleh berlemah lembut, meredakan kegeraman, kemarahan, perkataan yang pedas tidak boleh dilakukan, tetapi boleh soal jawab, tanya jawab, itu boleh. Begitu juga di Islam, berdebatlah dengan cara yang baik, boleh. Tapi mereka menghindari debat. Karena kenapa? Ya, berdebat dengan apologet Islam sama halnya mencari kematian sendiri, menghantarkan diri mereka kepada kematian iman. Bukan hanya itu, ketika kemudian berdebat dengan orang Islam, dalam hal ini praktisi apologet Islam, itu sama halnya memberi ruang kepada orang-orang Kristen yang sudah ragu dengan iman Kristennya untuk mu'alaf. Hari ini kita berdebat dengan orang Kristen. Bukan dia yang bersyahadat, tapi Kristen yang menyimak di tempat lain yang akan bersyahadat. Jadi sebisa mungkin mereka menghindari berdebat dengan umat Islam. Maka mereka banyak alasan. Ada juga yang berdebat agar dianggap dia kalah pun tak apa, karena dia masih anak muda, masih SMA, padahal sudah kakek-kakek. Ada juga yang tampil ngaku-ngaku bukan Kristen tapi ateis, Hindu, Buddha. Banyak. Ada malah ada yang lebih hebat lagi. Ngaku-ngaku mau mu'alaf dan bahkan disyahadatkan. Apa itu semua? Karena ketidakberdayaan menghadapi kebenaran. Ini dia. Padahal kebenaran itu mesti diuji. Unggulnya sebuah agama karena dia lolos uji. Coba Islam itu menjadi mayoritas di negara yang kita cintai ini. Apa hal? Karena orang pribumi melihat tokoh-tokoh yang membawa ajaran Islam ini lembut, santun, akhlak karimah, perkataan-perkataannya luar biasa, menyentuh hati. Sudah gitu, tata cara prosesi ibadah mereka itu membuat pribumi itu terheran-heran. Maghrib, azan berseru, isya berseru, subuh, zuhur, asar, dan itu konsisten, membuat mereka ini terkaget-kaget. Kenapa mereka ini? Lagi ngapain mereka? Penasaran. Mereka ikut, akhirnya mendapatkan materi tauhid, meninggalkan ajaran animisme, menuju kepada Islam. Begitu merambah seterusnya sampai ke pelosok yang paling jauh di negara ini, sampai pada akhirnya masuk dalam masa perjuangan umat Islam karena jihad bersatu padu kemudian untuk mengusir penjajah. Mayoritas kita jadinya karena rahmatan lil alamin. Berbeda dengan mereka.
memeluk agama yang dibawa oleh mereka yang disebut misionaris, yang kemudian memanfaatkan situasi peperangan. Gitu. Di mana ada bencana, di situ mereka masuk. Di mana ada perang, di situ mereka masuk. Ya begitu cara nyebarnya. Kalau Islam kagak. Islam dengan damai. Karena Islam adalah agama rahmat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar mungkin ya. Sebelum kita mengajak teman-teman Kristen yang lain yang mungkin mau menggunakan akalnya untuk kita diskusi, silakan. Masya Allah, Barakallah Gurunda, terima kasih. Bang Vivi, bro, buka mute-nya bro. Selamat siang bro. Oh, selamat siang. Gimana bro, siang ini santai gak kita diskusi? Kalau lagi sibuk turun aja. Ya gua turun dulu ya. Agak Lagi sibuk? iya. Mau gereja. Jam 11. Gurunda, ke gereja Gurunda, ngapain ya Gurunda? Jam 11 gua gereja. Sebelum ke gereja ada waktulah setengah jam biar ada pencerahan dan nanti biar Anda bisa bertanya kepada Pak Pendeta. Jadi jangan iman buta bro, Anda masih muda, harus kritis bro ya. Boleh deh sampai jam 10. Oke, lanjut. Apa yang mau ditanggapi dari narasi barusan Gurunda? Atau mau ngangkat satu tema, silahkan Bro Ya Pipi. nggak ada. Apa yang mau kita bahas, silahkan. Yang paling Bro Pipi kuasai lah di dalam kekristenan gitu. Silahkan, tema apa silahkan. Apa ya? Ya terserah aja kan, gue nggak pernah nolak Bang Buya. Oke, berarti sesuai dengan tadi ya di awal tentang penyaliban. Anda paham tentang konsep penyaliban? Oh paham. Oke, silahkan mungkin bernarasi dulu Bro Vivi, nanti ditanggapi sama Gurunda Zuma. Silahkan. Oh oke. Jadi apa ya? Saya katakan Kristen, Katolik, atau bisa disebut juga pengikut Kristus, itu enak. Enaknya kenapa? Sudah pasti masuk surga. Apa buktinya? Penebusan dosa oleh Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Karena ada tertulis, upah dosa ialah maut. Sama seperti dulu di perjanjian lama, bagaimana anak laki-laki bangsa Israel diselamatkan Tuhan dengan cara apa namanya tuh? Lupa lagi gua. Oh ya, mengoleskan darah binatang di depan pintu. Nah, di perjanjian baru, darah Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Pertanyaannya, banyak sekali narasi dari teman-teman yang mengatakan bahwa itu kan Yesus mati karena iblis yang buat. Oh tidak. Buktinya apa? Ada. Coba teman-teman buka Alkitab. Di perjanjian baru, ya, Herodes itu ingin membunuh bayi Yesus. Tapi apakah terjadi kematian bayi Yesus? Tidak. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati Herodes untuk membunuh bayi Yesus? Iblis. Tapi nggak kejadian. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Sehingga lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Gitu Bang Buya. Lanjut Bang. Siap Bro Vivi. Singkat padat ngawur. Silakan Gurunda, fadhol Gurunda. Ya, saya mengutip satu data di kitabnya Yahudi yang dijadikan aksesoris oleh Kristen supaya dianggap agamanya itu berasal dari Tuhan. Di dalam Amsal 17 nomor 18, orang yang tidak berakal alias bodoh adalah dia yang membuat kesepakatan yang menjadi penanggung dosanya adalah sesamanya manusia. Itu dulu. Saya ulang di Amsal 17:18, orang yang bodoh adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi dia merasa dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia. Itu adalah orang bodoh, Bahlul bin Tulul. Amsal 17 nomor 15,
membenarkan orang fasik, yaitu pendosa, ya, pendosa, membenarkan pendosa dan mempersalahkan orang benar, artinya menganggap orang benar ini sebagai penebus dosa para pendosa. Keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Yesus orang benar, Karisteng orang pendosa. Membenarkan Karisteng dengan membunuh Yesus orang benar itu adalah kekejian. Makanya disebut orang yang bodoh, bahlul, adalah orang yang menganggap dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia. Itu manusia stupid, in bahlul, in tulul, in kampret, in jangkrik. Ada semua, Mi. Ya, itu kitabnya orang Yahudi yang menerangkan hikmat yang datang kemudian kepada Salomo. Saya ulang ya. Jadi kalau ada agama yang menganggap dosanya ditanggung oleh orang benar, pencuri, pemburit, pemerkosa, korupsi, koruptor, membunuh anaknya, membunuh kedua orang tuanya, ditanggung oleh orang benar, itu orang bahlul, orang bodoh dan goblok. Ya, lebih bodoh dari kerah, lebih bodoh dari seekor babi dan anjing. Dan Tuhan mengatakan di dalam Amsal 17 dikatakan bahwa membenarkan para pendosa dan mempersalahkan orang yang benar, orang yang suci, orang yang kudus, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Maka muncul pertanyaan, Karisteng menganggap Yesus orang benar ini mati untuk nebus dosa-dosa Romawi, orang-orang Yunani, orang-orang Barat, ya, pelaku maksiat, LGBT dan seterusnya, dengan mengorbankan anak yang suci Yesus. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari setan. Jadi kalau enak di Kristen, ya enak lah, setan gimana nggak enak. Nah sekarang bukan masalah enak tidak enaknya, kita berbicara data dulu. Kita berbicara data. Karena kematian itu akan menjadi bayang-bayang setiap manusia. Salah memilih agama, neraka. Jadi hati-hati. Jangan enaknya aja yang dipikirkan. Enak karena Anda belum mati. Di saat kemudian Anda sudah meninggalkan dunia ini, tak ada lagi waktu untuk bertaubat. Sekaranglah saatnya untuk belajar. Maka muncul pertanyaan untuk Islam di sini. Dan juga pertanyaan untuk Kristen yang ada di sini. Penyaliban menurut saudara-saudara itu karya setan atau karya Tuhan? Kalau karya Tuhan, tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan punya pemikiran untuk membunuh manusia demi menyelamatkan manusia yang lain? Di mana kemudian Tuhan punya ide untuk mengorbankan hambanya yang suci, orang benar yang dikasihi, demi pelaku-pelaku maksiat? Itu dalilnya di mana? Dan kalau setan yang punya pekerjaan tentang penyaliban ini, maka Bang Suma punya tugas untuk menunjukkan bukti-bukti akurat itu. Demikian, silakan. Oke, terima kasih. Gini, Bang Zuma, ya, pertanyaannya bagus banget tuh. Kalau memang orang Kristen dosanya sudah ditebus, terus boleh dong orang Kristen berbuat dosa gitu kan? Bukan itu pertanyaannya. Oke, gimana? Kalau itu jawabannya ada di 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku jangan berdosa, tapi kalau berdosa ada Yesus sebagai pendamai. Nggak usah ke situ. Pertanyaannya, salib ini karya iblis atau karya Tuhan? Oke, itu karya Tuhan. Dalil. Yohanes 3 ayat 18. Bagus, silakan dibunyikan. Saya bacain ya. Ini Ya. ayat andalan saya nih Bang Zuma. Jangan-jangan 16. 18. Ya, silakan. Oke. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Hubungannya dengan salib? Gimana? Hubungannya dengan salib? Sebentar Bang. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah.
Oke bang, pertanyaannya apa hubungan sama salib? Kami percaya Yesus disalib. Ya, kan yang mau dipercaya Yesusnya. Iya kan gini, coba abang baca ya. Barang Iya. siapa percaya kepadanya Kepada Yesus. dari Yesus, oke. Artinya kita percaya Yesus disalib. Siapa yang ngajarin Yesus disalib? Ini makanya saya tanya, salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Oke, ayat Mana? 17-nya bang. Silakan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Untuk disalib. Untuk. menyelamatkan oleh dia. Nah, caranya? Bagaimana cara menyelamatkannya dengan kematian? Karena upah Dalilnya? dosa ialah maut. Dalilnya? Upah dosa ialah maut. Itu dari Paulus itu. Anda mengatakan percaya kepada Yesus kan, bukan kepada Paulus kan? Coba. Duduk yang tenang dulu, duduk yang tenang, atur nafas. Atur nafas. Percaya kepada Yesus apa percaya kepada Paulus? Yesus dong. Ya Nah, terus kenapa Anda bawa upah dosa maut? Lu emang seperti itu bang? Hah? Yang kita Yang kamu ketahui bawa itu kan Roma 6 kan? Itu Oke. surat-surat Paulus. Yang saya tanya, penyaliban terlalu jauh Anda risteng. Yang saya tanya, penyaliban ini karya Tuhan atau karya setan? Anda bawa Yohanes 3, apa hubungannya? Ayo, sedikit Anda tenangkan diri, biar kita belajar, biar kebenaran itu masuk dalam hati saudara. Silakan. Oke. Penyaliban Bang itu Zuma. karya setan atau karya iblis? Silakan. Ya karya Tuhan. Nah, dalil. Sebentar. Katakan upah dosa ialah maut. Jangan bawa itu, Bang. Itu surat Paulus, Bang. Jangan dibawa itu, jangan dibawa. Karena kita lihat. Jangan dibawa surat Paulus dulu karena acuan kita tentang penyaliban ini karya setan atau karya iblis atau karya Tuhan. Kalau Anda membawa surat-surat Paulus, maka jelas itu sudah karya iblis berarti. Karena Anda tidak kuasa, tidak mampu menunjukkan bahwa itu adalah karya Tuhan. Kalau karya Tuhan, saudara, berarti berbicara mengenai firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel, termasuk Yesus. Ada enggak penyaliban yang menjadi karya Tuhan? Dalil, kita butuh dalil. Kalau Paulus itu, Bung, Paulus itu nulis surat nanti tahun 50-an, 52, tahun 52 Masehi baru dia nulis surat. Surat yang dituliskan itu untuk orang-orang non-Yahudi atau orang Yahudi yang sudah tinggal di bangsa asing. Nah, saya minta ini tentang penyalibannya. Yang ngerti tentang penyaliban itu adalah Tuhan dan pelaku Bani Israel, bukan Karisteng. Maka saya tanya, penyaliban yang terjadi itu karya Tuhan atau karya iblis? Sederhana bukan? Bukan menghujat, bukan menista, merangsang kita untuk belajar. Silakan. Silakan Bro Vivi, kalau bisa Anda siapkan pulpen dan buku biar nanti kalau data-data yang Anda tidak paham dicatat dan dipelajari, Bro. Silakan Bro, ditanggapi Bro. Oke. Menarik ini. Sebentar ya. Aduh, macet ini, macet. Pak Kebetulan, selamat siang. Kebetulan, buka mute-nya, Pak. Kebetulan. Wah, ini mau ditendang Kebetulan. Silakan Bro, ditanggapi. Jangan terlalu lama lah. Masa sih ini diam begini? Lanjut. Aku baru Ayo, saudara. Bang Zuma nih, sebentar. Ayo. Kita cari datanya di mana penyaliban itu adalah keinginan Tuhan. Itu penting. Karena kalau ternyata penyaliban itu bukan karya Tuhan, berarti itu karya iblis. Kalau itu karya iblis, betapa berhasilnya iblis 2000 tahun menghancurkan akal sehat anak keturunan Adam. Ayo, kenapa Yahudi nggak percaya penyaliban? Kenapa Yahudi tidak menggantikan keimanan mereka menjadi seorang Kristiani? Ada apa ini sebenarnya? Al-Quran saya mengatakan apa, Bung? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah
wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, membuat kerusakan di atas muka bumi ini, fasadan an yuqattalu aw yusallabu, yaitu dibunuh atau disalib. Orang yang membenci Tuhannya Yahudi, orang yang membenci kemudian Mesias yang datang kepada Bani Israel, hukumannya adalah disalibkan. Itu Al-Quran. Seirama dengan Ulangan 21, 22, 23. Apabila seseorang berbuat kebencian, berbuat dosa, memerangi Allah, memerangi utusan Allah yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan mayatnya pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut Al-Quran, yang disalib ini adalah orang yang pendosa. Menurut Ulangan, yang disalib ini juga adalah orang pendosa. Berarti yang disalib Yesus atau yang lain? Karena Yesus bukan pendosa. Yesus bukan pendosa. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus, silakan. Tapi saya yakinkan Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Dengan demikian, berdasarkan Kisah Para Rasul 4:30, Yesus adalah hamba yang suci, maka bukan Yesus yang disalibkan. Oke. Silakan. Bang Zuma boleh? Silakan. Bentar, raja ini tidak kondusif nih. Oten, cobalah dibiasakan ngomongnya gantian. Jadi raja, kamu baru naik. Kalau kamu tidak kondusif, saya tendang ya. Mute dulu raja, biar pipi dulu. Sebentar, silakan Pip. Iya, Bang Raja, saya sampai jam 10 mau gereja jam 10-an. Jadi gini Bang Zuma, Silakan. apakah penyaliban karya Tuhan gitu ya, bukan karya iblis, sesuai dengan Lukas 9 ayat 22? Dan Lukas itu siapa punya merek? Tuhan. maksudnya? Lukas itu ditulis belakangan setelah penyaliban. Kalau penyaliban itu karya Tuhan, dia harus berkarya sebelum penyaliban. Bukan disalib dulu baru ditulis-tulis. Penyaliban itu adalah karya Tuhan loh. Kita percaya yuk. Jadi Bang Zuma maunya dari kitab apa? Ya, Yesus baca dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tak ada kitab Lukas. Jangan dibawa-bawa itu. Malu saya sebagai saudara, sebagai saudaranya Anda. Coba bawa di dalam kitabnya Yahudi yang berkaitan dengan salib itu mana? Apakah salib itu karya Tuhan atau karya setan? Kalau kita bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, penyaliban itu karya Tuhan atau karya setan? Karya Tuhan dong. Itu kata Kristen. Karena tidak mungkin Kristen mengakui menyembah setan, tidak mungkin. Tapi Kristen yang cerdas, Kristen yang mau selamat, Kristen yang peduli dengan kebenaran, Kristen yang menggunakan akal sehat akan bertanya-tanya, loh iya ya, apakah Tuhan yang menginginkan penyaliban itu? Dengan demikian, coba lihat di dalam Matius 16, Bung. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Petrus menginginkan supaya Yesus jangan mau disalib? Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti hal penyaliban atau tidak disalibkan si Yesus ini harus berdasarkan atas pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan berarti dituangkan di dalam kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Neviim. 3 kitab ini cari di sana. Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap utusannya, terhadap Mesiasnya, untuk dosa-dosa pelaku maksiat? Jangan cari di perjanjian baru kitabnya orang Roma, jangan. Jangan cari di situ, cari di kitab yang adalah kehendak. Menurut Yesus, Matius 16, harus terjadi apa yang dipikirkan Tuhan.
Bukan yang dipikirkan Lukas, yang dipikirkan Paulus, yang dipikirkan Markus, Yohanes, yang dipikirkan oleh Petrus, yang dipikirkan oleh siapapun itu selain daripada Tuhan. Harus Tuhan. Harus Tuhan, Bung. Makanya saya katakan penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak setan. Kalau kehendak Tuhan, ada harus datanya. Contoh misalnya nih, di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu pemikiran Tuhan. Yesus orang bersalah atau orang tidak bersalah? Orang tidak bersalah. Boleh dibunuh gak menurut pemikiran Tuhan? Jangan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Menurut Tuhan itu adalah kekejian dan hal yang dibenci. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Tidak boleh. Lalu penyaliban ini keinginan Tuhan apa keinginan setan? Siapa yang merasuki tentara Romawi? Siapa yang merasuki kemudian imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus? Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Siapa yang merasuki Yudas sehingga dia mengkhianati Yesus? Iblis atau Tuhan? Iblis kan? Berhasil tidak mereka menyalibkan Yesus? Iblis-iblis ini. Mau tidak Tuhan agar anaknya itu berhasil dibunuh oleh iblis? Oh tidak. Yesus sendiri mengatakan, Tuhan tidak memberi, iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Berarti yang mati terkutuk ini siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Jawab. Jawab. Oke. Bang Zuma ini menarik. Ya, kalau Anda gunakan akal pasti menarik. Silakan. Menarik. Oke deh. Nah, Ya gua harus gereja dulu, Bang. ya udah. Pokoknya Bang Zuma PR-nya ya di perjanjian lama ya. Masya Allah. Oke. Thank you Bang Zuma. Bro Pip izin bro, itu jadi PR ya, direnungkan dan data-data yang tadi disebutkan oleh Gurunda dicatat baik-baik ya. Anda ini semakin lama harus semakin cerdas bro. Saya sayang sama Anda ya, begitu ya bro ya. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Yuk lanjut bro, yuk. Silakan Sang Raja, waktunya Anda silakan. Oke, dia minta di perjanjian lama. Ya, saya akan nyebutkan samamu Zuma. Mungkin Silakan. kamu terbukalah pikiranmu. Ya. Oke. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 aja. Ya, saya katakan saya bacakan ya. Ia dihina dihindarin orang supaya seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu bro. Jadi ada juga lagi di Yesaya 43 ya. Tadi kan kamu kan di nubuatannya kan. Iya. Yesaya Silakan. 43 ayat 3 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, itu udah sangat jelas nubuatan kepada Yesus. Ayat 4-nya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka